Apakah suara Waalaikumsalam, saya Bu April. suara saya kedengaran ya, Bu? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah kalau kedengaran, Bu. suara saya kedengaran. Nah, ini apa tujuan Bu Bella datang ke sini ya? Jadi gini Bu, saya mau cerita, anak-anak itu kelas 3 sudah mulai mengenal gadget. Dan ini efek negatifnya ini mulai terasa sekali karena mereka mulai penasaran dengan WA, lalu membuat grup yang ternyata di dalam grup itu kata-kata yang kotor, bahkan stiker-stiker yang tidak seharusnya dimiliki oleh murid saya itu ternyata mereka menyebarkannya sehingga teman-teman yang tidak tahu jadi tahu gitu Bu. Oh, begitu ya Bu Bella. Nah, lalu ukuran keberhasilan dalam lalu apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini ya Bu Bella? Pertemuan kita yang singkat yang 15 menit ini kira-kira apa keberhasilannya untuk Bu Bella nanti? Oke, tingkat keberhasilannya saya ingin ketemu sama Bu April ini saya menemukan solusi bagaimana cara saya untuk membimbing anak-anak ini dan agar anak-anak itu mau berubah. Sebenarnya ini hanya satu anak sih Bu, dan ternyata sudah merambah ke anak-anak yang lain. Nah, ini bahaya sekali Bu, sehingga saya ingin sekali menemukan solusi di pertemuan kita kali ini. Oh iya begitu. Iya memang Bu, kalau satu anak apa masa nanti takutnya merembet jadi semakin besar ya itu Iya, begitu. betul. Nah, lalu di skala berapa kira-kira posisi pencapaian tujuan Bu Bella si anak itu masuk skala berapa nih? Kalau untuk satu anak Sampai ini kan 10 perempuan itu. ya Bu ya, dan sudah perkataan kotornya itu sudah banyak sekali dan sudah menyebarkan ke teman-teman yang lainnya. Dan ini kasus baru ya Bu, jadi baru fresh dari kelas saya, sehingga saya belum mendatangkan orang tuanya, belum WA orang tuanya, sehingga ya levelnya ini masih kayaknya 5 gitu Bu. Karena saya baru apa ya, mendatangkan anaknya saja, belum orang tuanya, belum yang lain. Jadi menurut saya ini masih level 5 dari 10. Oh iya begitu. Lalu nanti kira-kira hambatan Bu Bella dalam meraih tujuan tadi untuk mencapai solusi dari masalah ini agar anaknya tidak bicara kotor lagi apa ya Bu Bella ya? Nah, gini Bu, jadi saya sudah tanya ke teman-temannya atau tetangganya, itu orang tuanya tuh semuanya dua-duanya sibuk semua. Jadi kerja pabrik semuanya dan pulangnya malam. Sehingga mungkin itu menjadi hambatan saya untuk mendatangkan orang tuanya ke sekolah. Tapi belum saya coba sih, Bu. Jadi kalau belum dicoba kan belum belum ini ya, belum tahu. Jadi ya saya coba dulu. Untuk kali ini hambatannya dari apa ya, waktu untuk orang tuanya datang ke sekolah. Begitu. Ya, semoga orang tuanya bisa cepat datang ke sekolah ya Bu Iya, Bella. Bu, harapannya seperti itu. Lalu, solusinya, kira-kira solusinya selain mendatangkan orang tua ke sekolah, solusi apa lagi yang Bu Bella akan lakukan? Jadi saya itu kalau di kelas setiap ada masalah, saya itu membentuk lingkaran kebaikan Bu namanya. Jadi yang kira-kira bermasalah, yang melakukan saksi itu berarti teman-teman yang tahu ketika dia bilang kotor ke grup, lalu teman-teman yang lainnya juga saya sangkutkan, itu kita membentuk satu lingkaran dan kemudian kita sharing. Nah, sharing itu kita bukan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi saya ingin membentuk mana sih sebenarnya yang benar, seharusnya kita seperti apa. Nah, jadi seperti pengarahan sih, Bu. Bukan mengejudge anak itu salah atau tidak, tapi akan ada forum diskusi antara saya sebagai guru kelas dan anak-anak gitu. Jadi pulang sekolah membentuk lingkaran sharing, lingkaran kebaikan gitu kalau kita menyebutnya. Itu sih Bu, saya kok punya ide seperti itu. Iya, itu ide yang bagus sekali Bu Bella untuk diterapkan di kelas jenengan ya. Nah, Iya. lalu nah,
apa rencana setelah mendatangkan orang tuanya tadi, apa rencana Bu Bella untuk mencapai tujuan Bu Bella itu agar si Untuk anak tidak. rencananya memanggil anak sudah, nanti untuk rencana minggu ini atau minggu besok saya akan datangkan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya untuk berkonsultasi supaya lebih ada apa ya Bu? Kalau di rumah tidak ada batasan kan pasti dia seenaknya sendiri karena yang saya tahu dia di rumah itu bersama dengan neneknya saja. Dan neneknya namanya nenek itu kan ya sudah sepenting anteng meneng dia mainan seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya yang tadi akan saya terapkan mungkin nanti setelah tes ya Bu ya, setelah libur nanti di semester 2 saya akan bentuk lingkaran kebaikan itu bersama teman-teman yang lainnya supaya bisa saling mengingatkan gitu. Kira-kira prioritas yang diprioritaskan Bu Bella yang mana dulu nih dalam solusi tersebut? Kalau prioritas, saya lebih ingin ke orang tuanya dulu, Bu. Saya ingin bertemu langsung ke orang tuanya, sehingga anak di rumah itu sudah ada nyetop dulu. Kalau anak sudah ada yang mengontrol di rumah, sehingga dia ada batasan untuk memegang gadget, nanti untuk arahan selanjutnya saya dan teman-teman yang lainnya itu bisa saling sharing di lingkaran kebaikan itu. Begitu sangat tepat sekali kalau menurut saya Bu Bella yang langkah-langkahnya. Lalu jangka waktunya kira-kira dalam Bu Bella mencapai tujuan Bu Bella ini jangka waktunya berapa lama ya? Kalau untuk dengan orang tuanya, konsultasi dengan orang tua sekitar 2 minggu ke depan mungkin ya Bu. Saya inginnya sih minggu ini. Tapi kalau benar-benar kepepetnya tidak bisa, itu ya seperti Bu April tadi waktu terima raport. Untuk yang lingkaran kebaikan mungkin saya mulainya itu setelah tes Bu. Ini kan setelah tes kan masih ada waktu sekitar 1 minggu. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk meluruskan yang sudah bengkok mungkin bisa diluruskan dulu dengan lingkaran kebaikan. Nah, dalam komitmen, nah siapa yang akan Ibu libatkan ya dalam melaksanakan solusi dari komitmen Ibu untuk melaksanakan solusi itu, siapa yang akan Ibu libatkan dalam masalah ini, dalam hal ini? Kalau libatkan, pastinya yang memanggil orang tua pasti saya butuh orang tuanya hadir. Lalu kalau lingkaran kebaikan saya membutuhkan kerjasama semua murid saya di kelas. Dan untuk dukungan secara moral, secara psikis saya kena apa-apa itu pasti cerita kepada teman sejawat saya gitu Bu. Jadi untuk semangatnya, untuk termasuk guru yang sebelumnya mengajar anak tersebut saya juga bisa saling sharing. Lalu apakah untuk menjaga komitmen itu yang dilakukan Bu Bella apa untuk selanjutnya? Untuk menjaga komitmennya, tentu saya apa ya, dengan dukungan teman-teman mungkin ya, karena kemarin juga saya sudah cerita ke guru yang sebelumnya sudah pernah mengajar anak ini, ya saya selalu selalu lurus lah, niatnya lurus supaya nggak berhenti-berhenti kalau misal sudah nanti memanggil orang tuanya, selanjutnya saya langsung untuk bisa bertanggung jawab atas masalah ini supaya masalah ini tidak merambah kemana-mana dan tidak ada yang berefek samping kemudian teman-temannya meniru dan lain-lain. Semoga saya bisa berniat lurus supaya nggak berhenti-berhenti, gitu Bu. Amin ya Rabbal alamin. Nah, setelah kita melakukan sesi ini tadi ya Bu, dari rencana tujuan, lalu identifikasi masalah Bu Bella, lalu rencana Bu Bella dalam menyelesaikan masalah ini, tindak lanjut ini nanti setelah selesai sesi kita berdiskusi ini, tindak lanjut Bu Bella apa ya? Kalau untuk tindak lanjutnya pastinya menghubungi orang tuanya dulu,
untuk berkonsultasi. Lalu, ya untuk di kelas saya lebih menggalakkan refleksi sebelum dan setelah pembelajaran untuk anak-anak itu lebih bijak dalam gadget seperti itu, Bu. Nah, terima kasih Bu Bella sudah perasaan Bu Bella. Saya ingin tahu perasaan Bu Bella setelah kita berdiskusi selama kurang lebih 15 menit ini, perasaan Bu Bella bagaimana sekarang? Kalau perasaan tentu lega ya Bu ya, karena untuk bercerita, sharing itu kita pasti ada perasaan, akhirnya beban kita itu sedikit berkurang dengan pencerahan-pencerahan dari orang lain ya Bu, karena saya selama ini kan hanya sharingnya dengan teman sejawat saya di sekolahan, dan sekarang bisa sharing dengan Ibu itu membuat saya lebih lega dan tercerahkan, seperti itu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, dari perbincangan ini tadi saya simpulkan kalau Bu Bella mengalami masalah dengan salah seorang murid Bu Bella yang sering bicara kotor karena masalah gadget. Dan rencana Bu Bella akan melakukan pemanggilan orang tua. Kan kalau menegur sudah, nah, pemanggilan orang tua saat paling lama saat terima rapot di semester 1 besok. Setelah itu di tahun ajaran yang baru, nanti Bu Bella akan melakukan lingkaran aksi itu tadi yang saling sharing begitu kan, Bu Bella saling sharing, saling curhat Iya ceritanya kan betul Bu. seperti itu. Nah, oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini ya Bu Bella selama kurang lebih 15 menit. Kalau ada salah ucapan atau salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu April atas pencerahannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bella. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik. Kira-kira hari ini akan dibicarakan pada siang hari ini apa ya? Saya mau datang ke sini, Bu Bella mau membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Oke. Masalah apa itu, Bu? Masalah itu loh, Bu. Di kelas saya itu ada 2 anak yang tidak fokus saat pembelajaran. Gitu. Iya. Lalu yang akan ya? Saya bingung mau bagaimana caranya biar anak murid saya ini bisa fokus dalam pembelajaran. Oke, berarti untuk hari ini kita bahas masalah itu ya Bu. Jadi kesimpulan kita nanti akan bicarakan yaitu Bu April mau berbicara tentang hambatan pembelajaran di kelas mengenai berkurangnya fokus murid di kelas, begitu Bu? Nggih Bu Bella, betul sekali. Ya, mari kita manfaatkan 15 menit kita ini untuk membicarakan langkah-langkah ke depannya. Baik. Untuk tujuan atau hasil yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini apa ya, Bu? Tujuan akhir nanti setelah kita berdiskusi, berbincang-bincang, saya harapkan masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan, Bu Bella. Oke, berarti jadi berdasarkan yang diucapkan Bu April tadi, tujuan dari pertemuan kali ini adalah menemukan solusi dari permasalahan fokus anak tadi ya Bu di kelas. Ya, oke. Lalu menurut Bu April nih, untuk bicara tentang fokus, apa yang dikatakan fokus itu anak ketika seperti apa, Bu? Fokus itu anak saat saya menerangkan, saat pembelajaran itu saat saya menerangkan, saat saya memberikan tugas anak itu
dia mau tenang di tempat duduknya, mau mengerjakan, tidak keluar kelas dengan alasan, "Bu, di kelas panas," gitu, terus Oh, keluar oke. gitu. Nah, Hmm. Lalu untuk kondisi saat ini, fokus anak-anak ini levelnya itu dari 1 sampai 10 kira-kira level berapa ya, Bu? kalau saya lihat kalau yang 2 anak ini yang saya bingung buat menghadapi ini, fokusnya dia di level 6, Bu. Oh, masih di 6. Berarti tujuan Ibu pastinya di level 10 lah ya? Iya, pasti, Oke. gitu. Nah, supaya anak nanti di level 10, fokus di 10, adakah ide atau solusi yang Bu April gunakan nanti? Nah, solusi saya sih yang pertama sih sudah Bu, saya tempat duduknya saya pindah di depan ya, Oh, pindah di dekat depan. dekat dekat tempat duduk saya yang di depan yang gampang saya Hmm, pantau ya Bu. oke. Tapi ternyata hasilnya masih sama saja, masih tidak fokus, masih sering keluar alasan, Hmm, "Bu izin ke toilet," gitu. oke. Lalu solusi apa lagi, Bu, yang akan dilaksanakan? Atau ide-ide apa Ini nih yang rencana bisa saya kan ini sudah tes ya Bu. Dan saat ya? terima rapot besok itu apalagi kan dari kemarin orang tuanya tuh sibuk kerja. Jadi mau Oh, saya panggil orang tua tuh belum bisa-bisa gitu loh untuk start bertemu mm-mm. dengan saya. Dan rencana Oke. saya kan besok ini kan tes terus terima rapot ya Bu saat Iya. orang tuanya datang untuk menerima Mm-mm. rapot, saya rencana mau berkonsultasi dengan orang Oke, tuanya. Nah, konsultasi. ini siapa tahu di rumah tuh ada masalah atau apa gitu ya menyebabkan anak ini kok tidak fokus. Kadang suka ngelamun sendiri juga gitu. Lalu mungkin ada ide lain selain konsultasi dengan orang tua untuk modifikasi pembelajarannya atau inovasi pembelajarannya mau seperti apa gitu, Bu? Kalau mungkin 2 anak ini mungkin akan saya kasih eee, seringnya sih saya untuk ice breaking biar anak itu fokus sih sudah ya Bu, tapi Ice breaking. teman-temannya itu juga pada itu sih, ya pada aktif untuk mengikuti ice breaking untuk bergerak. Saya setelin lagu gitu kan Bu, bergerak menari Iya. gitu, dianya malah anteng gitu. Untuk Oh, inovasi oke. ice breaking-nya sih saya sudah itu ya Bu, cuman kok untuk 2 anak ini kok tidak mau gitu. Cuman kadang juga kalau pas ice breaking saya pas bercerita si Tini dan Tono, dia mau ikut gitu loh. Oh, Di berarti dia antara lebih ke ini ya, ucapan ya daripada iya, kinestetisnya ya. iya, betul Oke. sekali. Oke, mungkin untuk inovasi-inovasi ice breaking di kemudian hari mungkin lebih ke situ kali ya, Bu ya. Lebih mengena ke anaknya. Iya, Mbak, Bu. Rencana kan ice breaking kan main udah gerak, cerita lah. Rencana besok tebak-tebakan kayak gitu siapa tahu Oke. anaknya fokus aktif di kelas Iya, gitu oke, maksudnya. bagus, Bu. Nah, untuk solusi atau ide tersebut, kira-kira ada hambatan nggak yuk, Bu, yang kira-kira nanti muncul di perjalanan? Mungkin kalau hambatan sih pasti ada ya Bu. Nah, yang saya takutkan kan, setelah saya itu anaknya masih nggak fokus seperti itu saya takutkan. Cuman semoga saja anaknya bisa fokus gitu lah Bu. Kemarin kan hambatannya orang tuanya ya. Orang tuanya Iya. sudah saya suruh datang ke sekolah, saya mau bertemu Hmm. itu tidak datang-datang sampai sekarang gitu. Oke, dengan Nah, saya mau alasan ketemu kesibukan ya, Bu? pulangnya juga malam, kerjanya Hmm. di kantoran gitu tuh, pulangnya malam di pabrik gitu kan. Nah, itu. Hambatannya yang Oke. pertama sih itu, yang kedua yang saya takutkan itu nanti kalau setelah saya coba kok anaknya tuh masih tidak fokus seperti itu yang saya takutkan. Oke, nah setelah tahu nanti solusi ke depan apa, lalu hambatannya kita sudah tahu, menurut Bu April bagaimana untuk mewujudkan solusi-solusi yang tadi kita rumuskan, apa saja kira-kira yang akan dibutuhkan atau yang perlu diperhatikan lebih? Yang dibutuhkan pasti nanti saya membutuhkan bantuan saya mengikutkan murid yang lain, temannya dia Oh untuk ya, apa untuk ikut menyemangati anak tersebut, untuk menegur, untuk mengawasi seperti itu. Saya juga kalau pas
kok saya ada jam buat dinas keluar, nanti pas mengajar saya mintain bantuan guru para kelas yang B untuk kan biasanya kan saya minta bantuan beliau untuk menggantikan saya mengajar, bisa dirangkap gitu. Nanti saya bilang, oh anak ini harus gini, coba tolong diamati seperti itu. Oke, berarti kerjasama ya Iya, antar ada kerjasama antara seluruh. ya guru, murid dan teman sejawat. Oke, nah untuk solusi tadi kan ada yang konsultasi dengan orang tua, lalu inovasi pembelajaran dengan ice breaking yang mungkin bisa mengena ke anaknya, itu kira-kira skala prioritasnya itu mana dulu nih yang harus dikerjakan? Yang harus saya kerjakan kan kemarin saya sudah prioritas yang pertama saya pindahkan tempat duduk itu kan sudah, tapi masih Oke, belum maksimal ya. belum teratasi seperti itu ya. Ini besok prioritas yang kedua ini saat terima raport. Oke, berarti untuk jangka waktunya kira-kira kita mencapai tujuan kita itu berapa lama ya Bu ya untuk Ya mungkin ini kan terima raport, saya konsultasi besok saat terima raport kan Desember ini kan 2 minggu lagi kan terima raport, yaitu nanti ya saya harapkan kalau ini masalah saya teratasi di bulan Januari saat saat pembelajaran itu mulai awal pembelajaran semester semester 2 ya? 2 iya panjang itu. Oke, Semoga udah bisa baik. fokus di semester 2 seperti itu. Ya, amin amin. Lalu untuk komitmen yang dibuat Bu April apa nih untuk melakukan solusi-solusi tadi? Nah, komitmen saya setelah mencoba, langkah 1 kok tidak berhasil, saya langkah yang kedua ya, yang pemanggilan orang tua itu tadi. Nah, setelah itu nanti saya akan mencoba untuk terus mengawasi anak itu semester 2 kok anaknya sudah fokus. Nah, walaupun sudah fokus pun saya tidak boleh lengah dalam mengawasi anak ini. Nah, biar tetap fokus sampai akhir semester 2 juga seperti itu. Yes. Komitmen Nah, saya. oke, baik. Lalu siapa kira-kira yang dapat membantu Bu April nih untuk selalu menjaga komitmen agar selalu teringat, oh ini nih anak ini harus di seperti ini kan gitu, dan supaya menjaga semangatnya Bu April dalam mewujudkan ide-idenya tadi. Bagaimana Bu? Siapa yang kira-kira bisa membantu? Yang akan saya libatkan tentu murid saya yang lain ya, selain 2 anak tadi yang satu kelas itu, selain 2 anak itu akan saya libatkan, terus rekan sejawat juga akan saya libatkan seperti itu, ada kerjasama gitu untuk selalu mengingatkan saya, oh nih gitu. Kadang ke temannya kan kadang kan kalau saya lupa kurang mengawaskan biar murid yang lain sebagai entah ketua kelasnya atau wakilnya itu mengingatkan saya gitu. Bu ini gini anak ini kok masih suka gini nanti. Nah, kalau misalnya itu begitu Bu Bella. Oke, berarti dibutuhkan kolaborasi ya Bu ya antara Iya, murid dengan guru, murid dengan murid, lalu guru dengan rekan sejawatnya itu saling ada keterikatan gitu ya Bu ya. iya betul Bu Bella Oke, agar baik untuk bisa sesi kali ini. teratasi masalah saya. Iya, baik. Untuk sesi kali ini saya rangkum, Bu April ini memiliki hambatan pembelajaran di kelas, yaitu kurangnya tingkat fokus dan konsentrasi murid yang sudah mendapatkan solusinya ya Bu tadi ya. Iya Bu Bella. Nah, kira-kira apa nih Bu yang Bu April dapatkan dari sesi ini? Sesuai tidak dengan tujuan awal kita? Ya, sesuai Bu Bella tadi kan tujuan awal saya bisa menyelesaikan masalah, bisa mendapatkan solusi pencerahan dari masalah yang sedang saya hadapi seperti itu. Oke, baik. Bu April, kita sudah berada di sesi terakhir. Nih, bagaimana perasaannya Bu April setelah sesi kita ini? Alhamdulillah ya Bu Bella, perasaan saya lega sekali sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi seperti itu. Dan semoga masalah saya ini bisa teratasi dan anak Amin. didik saya yang 2 orang yang tidak fokus di kelas ini bisa fokus gitu saat pembelajaran. Oke, Bu April, semangat mengarungi satu demi satu langkah demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan semoga anak-anaknya juga semakin senang belajar di kelas. Harapannya
nanti dapat mencapai level 10 yang Bu April inginkan Amin. tadi. Amin ya Rabbal alamin. Demikian Bu April pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 2 tadi untuk merekamnya agak error. Nah, baik, sambil menunggu Bu Rizky dan Bu Monika masuk ke room ini, untuk kita sudah sampai di alur berikutnya, yaitu penyampaian hasil refleksi coaching. Bapak Ibu semuanya, tadi panjenengan saya lihat semuanya sudah siap untuk melakukan praktek coaching dan sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik itu, dan juga sudah melakukan perekaman baik untuk menggunakan akun dari saya dan juga ada yang dua-duanya dengan melakukan perekaman sendiri begitu. Nanti silahkan, nanti yang terbaik yang mana nanti bisa panjenengan gunakan. Sebenarnya untuk perekaman itu 15 menit di-cut, tetapi apabila tadi dilangsungkan tidak apa-apa sih, tidak masalah. Nanti mau dipotong atau mungkin akan diunggah semuanya juga tidak masalah sebenarnya. Nanti saya juga bisa melihat untuk pas bagian panjenengan pada saat coaching, tetapi akan lebih baik karena ini nanti walaupun untuk praktek coachingnya itu secara kolaborasi, tetapi untuk unggah hasil ini tadi praktek coaching itu adalah tugas individu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja kita ke penyampaian hasil refleksi coaching. Untuk itu mungkin dari kelompok 1 bisa diwakili salah satu untuk melakukan refleksi penyampaian hasil refleksi coaching. Mungkin dari Bu Bella atau Bu April. Bu April, monggo silahkan. Ya, terima kasih Bu Pri. Kemarin saat sesi latihan sudah beberes. Ini giliran saya yang menyampaikan refleksi saat sesi praktik. Ya, silakan. Jadi refleksi diri saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, alhamdulillah kali ini saat sesi praktik ini alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Yang waktu sesi latihan saya sempat terlempar waktu itu, jadi belum berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada saat sesi praktik ini sudah berjalan dengan baik saat saya menjadi coach atau saat saya menjadi coachingnya. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah masih terus berlatih untuk mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam lagi dari permasalahan yang diajukan si coaching ini. Nah, lalu yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, keadaan penuh sebelum, saat melakukan coaching. Nah, saat sebelum dan melakukan coaching yang sangat diperlukan adalah fokus, konsentrasi, dan mendengarkan apa yang disampaikan si coaching ini, sehingga kita bisa mengambil kuncinya dan kita bisa mengajukan pertanyaannya. Nah, untuk teknik yang saya gunakan teknik mindful listening yang sudah pernah diajarkan pada modul 2.2. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Saya akan terus berlatih dan belajar dalam coaching ini kepada rekan sejawat saat saya sebagai coach ataupun saat saya sebagai coachingnya. Umpan balik dari coach adalah apa yang dirasakan tadi. Perasaan Bu Bella
Tadi itu lega setelah saat saya tanya perasaan Bu Bella bagaimana, setelah itu saat lega, senang, karena sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Bu Bella juga mempunyai rasa tanggung jawab serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah, setelah menyelesaikan masalah terus memperbaiki masalahnya agar tidak terulang. Tadi dengan cara berkolaborasi dengan murid, dengan rekan sejawat dalam penyelesaian masalah serta berkolaborasi dengan orang tua murid. Nah, saat menyelesaikan masalah pada seorang siswanya yang berbicara kotor karena pengaruh dari gadget, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu April yang sudah menyampaikan hasil refleksi dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan di kelompok 1 tadi. Baik, untuk selanjutnya saya